Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan mengenai angular interpolation, ya, yang mana sebelumnya kita sudah membahas mengenai angular komponen. Baiklah, apa itu interpolation? String interpolation. Nah, string interpolation ini memungkinkan kita untuk menampilkan suatu string yang nilainya dinamis ke suatu HTML. Jadi gini, jadi kita bisa menampilkan sesuatu di elemen HTML kita yang mana dia berdasarkan suatu variabel gitu. Contohnya kayak dari atribut yang ada di kelas .ts-nya si komponen kita, kemudian kita bisa memanggil metode dan lain sebagainya. Nah, ini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan menggunakan interpolation ini, yaitu kita bisa memanggil atribut atau properti yang ada di komponen .ts yang ada di kelas komponen TypeScript kita. Kemudian kita bisa merender array. Kemudian bisa juga memanggil metode atau function. Kemudian kita juga bisa melakukan operasi matematika. Nah, nanti kita lihat seperti apa contohnya. Nah, sedangkan yang tidak bisa kita lakukan yaitu kita tidak bisa merender objek literal atau tidak bisa memanggil objek secara langsung. Tapi bisa dengan menggunakan ini, cara seperti ini. Jadi kita hanya memanggil salah satu atributnya. Kemudian kita tidak bisa melakukan operasi assignment atau kita tidak bisa menggunakan assignment operator, misalkan kita melakukan deklarasi variabel dengan menggunakan sama dengan value-nya gitu, tidak bisa. Kemudian kita juga nggak bisa menggunakan operator seperti new, type of, atau instant of, dan juga kita tidak bisa menggunakan increment atau decrement operator. Nah, ini kan hampir sama dengan assignment ya kalau increment dan decrement. Oke, kita coba langsung praktekkan. Nah, ini akan saya contohkan di hero komponen yang mana sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Nah, seperti ini contohnya. Di sini ada title. Dan mungkin saya bisa bikin lagi di sini atribut name. Nah, seperti ini ya. Nah, dengan interpolation kita bisa memanggil si atribut name ini untuk kita tampilkan di HTML. Caranya, nah seperti ini. Ini juga termasuk interpolation, ini memanggil property title. Oke, kita ganti name. Kemudian kita jalankan npm start. Kita lihat hasilnya, localhost 4200. Nah, ini dia hasilnya, dia akan menampilkan properti seperti ini, yang mana itu diambil dari properti name. Nah, selain ini kita juga tadi bisa memanggil metode ya. Oke, di sini kita bikin metode, misalkan get name. Nah, misalkan di sini dia mereturn name ya. Nah, ini saat kita panggil di sini, misalkan di sini kita panggil get name seperti ini. Nah, kita bisa lihat hasilnya, dia akan mengembalikan atau menampilkan value dari hasil return yang ada di method getName ya, dari sini. Nah, selanjutnya kita bisa merender suatu array. Oke, misalnya di sini saya punya hobbies.
ya, yang mana ini dia tipenya array. Nah, misalkan di sini ada sleeping, kemudian coding, kemudian swimming, ya misalkan ini ya, kita akan merender si hobi. Nah, di sini bisa kita gunakan juga hobbies. Nah, ini bisa langsung tampil seperti ini jika kita merender suatu array. Nah, perlu teman-teman ingat juga kalau kita merender hanya misalkan hobbies gini ya, tanpa menggunakan interpolation. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan kalau interpolation itu menggunakan tanda kurung kurawal ini 2 kali ya, di awal maupun di akhir, atau di dalam kurungnya. Nah, kalau kita hanya memanggil seperti ini dia akan dianggap sebagai string biasa. Jadi dia harusnya cuma tampil hobbies di HTML kalau kita tidak menggunakan double curly bracket seperti ini. Kita lihat. Nah, ini dia hanya akan tampil seperti ini. Walaupun si atribut ini ada, tapi karena kita memanggilnya hanya tidak menggunakan interpolation, maka ini akan dianggap sebagai string, kecuali kita kurung seperti ini. Nah, ini dia akan menampilkan value-nya. Oke. Nah, selanjutnya apa yang tidak bisa kita lakukan di string interpolation ini? Tadi ada memanggil objek. Ya, misalkan kita punya objek user. Misalkan di sini ada name. Misalkan name-nya ngambil dari this.name. Kemudian misalkan dia punya age, misalkan 20. Kemudian address, misalkan Jakarta. Nah, seperti ini. Nah, ini kita tidak bisa langsung memanggil atau tidak bisa langsung merender si user seperti ini. Ini dia pasti akan akan tampil seperti ini. Objek. Nah, nantinya kita nggak berhasil merender si user objek. Nah, tapi kita bisa menggunakan cara yaitu dengan memanggil salah satu atributnya. Nah, misalkan saya akan memanggil user.address. Nah, seperti ini berhasil. Jadi dia akan menampilkan Jakarta. Kemudian kita juga tidak bisa melakukan assignment. Jadi misalkan gini. Misalkan ada name, kita assign ulang di sini. Seperti ini. Nah, ini harusnya terjadi error. Nah, seperti ini. Kita tidak bisa menggunakan assignment operator di sini. Kemudian kita juga tidak bisa menggunakan increment dari command ya. Misalkan di sini saya punya number sama dengan 0 gitu. Dan di sini saya panggil number plus seperti ini. Nah, ini harusnya dia akan error. Nah, bisa teman-teman lihat di sini dia akan terjadi error karena ekspresi increment. Kalau ini kita hapus, dia harusnya tidak error. Nah, bisa kita lihat. Itu dia. Kemudian kita bisa melakukan operasi matematika tadi. Misalkan di sini saya melakukan operasi matematika 100 kali 300 seperti ini. Kita bisa lihat hasilnya. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya.
100 kali 300 yaitu 30.000. Nah, ini contoh dari string interpolation. Oke, mungkin itu saja untuk string interpolation ini, emang ini pendek ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan mengenai komponen life cycle yang ada di Angular. Oke, terima kasih teman-teman. Silahkan di subscribe yang belum subscribe biar teman-teman dapat notifikasi ketika saya mengupload video tutorial baru. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.